mau sesuatu yang beda. Kalau Miss bilang apa kabar, adik-adik ikutin ya gerakannya kayak begini. Jawabnya bombastis. Apa kabar? Bombastis. Bisa kan? Bisa Sekali dong. lagi ya. Apa kabar? Bombastis. Yes. Karena Miss percaya semua adik-adik kabarnya bombastis ya. Amin. Before we start our service today, kita mau berdoa dulu. Siapkan hati, siapkan pikiran, mau fokus sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu terus mengalir di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Biar roh-Mu ada di dalam hati kami bernyala-nyala. Sehingga semua adik-adik, semua kami boleh beribadah dengan segenap hati kami. Boleh bernyanyi dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Kita mau nyanyi pujian kita. Kau temanku, ku temanmu. Adik-adik tahu gerakannya kan? Tahu dong. Ya harus menari ya di rumah ya. Come on, let's sing this song. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Jalan ke kiri ya. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, let's sing faster. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sekali lagi jalan ke sana. Ku kan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Once again kau, oh kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yes. Sekali lagi kita mau nyanyi untuk Tuhan. I will sing for Jesus. Come on, nyanyi dengan semangat ya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan
Biarlah pujian kita, biarlah penyembahan kita hanya untuk Tuhan selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan diri kita. Kita mau datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita mau nyanyikan pujian ini. Biarlah setiap hari kita boleh semakin rindu untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Haleluya. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, inilah rinduku. Haleluya. Inilah rinduku
Mari sekali lagi kita mau katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi katakan, nyatakan jalanmu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai di hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Kau memberkati Miss Wita yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga apapun yang boleh disampaikan boleh sungguh-sungguh memberkati kami semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, siapkan catatannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. La 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 la. Waduh, makan apa tuh? Bagi dong satu. Duh, banyak banget makanannya, minta satu aja, Dek. Satu aja, Dek. Dek, satu aja, Dek. Berbagilah sama kakak satu, Dek. Satu aja, Dek. Lah, malah pergi. Adik-adik, seringkali kita seperti itu. Kita sulit sekali berbagi kepada saudara kita ataupun teman kita. Apalagi kalau benda itu adalah benda kesayangan kita. Nah, gimana kalau kita mau berbagi ke Tuhan Yesus yang gak kita lihat, sedangkan ke saudara sendiri aja udah susah. Di Alkitab diceritakan seorang bapak, dia merelakan hartanya yang paling berharga, dia berikan kepada Tuhan, dia persembahkan untuk Tuhan. Siapa dia? Langsung aja kita saksikan video yang berikut ini. One day, God decided to test Abraham's faith in him and visited him one night. Abraham, Who is it? it is me, Abraham, your Lord. I have come to ask you something. Tell me, do you really love me? How can you even ask me such a question, my lord? There is nothing and no one that I love more than you. I am willing to undergo any test you have for me. Your wish is my command, O Lord. Tomorrow morning, as the sun starts rising, I want you to take your son, Isaac, to a mountain I will direct you to. And there I want you to offer him as a burnt sacrifice to me. God has promised me descendants, but how will I have descendants unless I have a son? I cannot question God, for he knows best. My son is, after all, your gift to me. So if you want him back, how can I refuse? Tomorrow morning, I will guide you to the place where you must sacrifice your son. It is in the land of Moriah. I will do as you say, God. The next morning, Abraham called for his 2 servants and told them to saddle up and load the donkey with wood and prepare to go on a journey. He then called his son. Isaac, my son, God wants me to make a burnt sacrifice, and you have to come along with me for this. Yes, Father. Abraham, along with his son and 2 servants, set off to where God wanted him to make a sacrifice of his son. The thought of killing his beloved son made his heart very heavy, but he did not show his feelings to his son. Finally, on the 3rd day, Abraham saw in the distance the mountain where God wanted him to make the sacrifice.
On reaching there, Abraham told his servants to wait with the donkey while he and Isaac went up. As they were climbing up, Isaac looked questioningly at Abraham. Father, Yes, my dear child? you said that God had asked you to make a burnt sacrifice. Yes. We are only carrying the wood for the altar, but where is the animal that has to be sacrificed? Son, I have full faith in my Lord. He will provide the animal to be sacrificed. When they reached there, Abraham set about to make the altar with stones and wood. As he was doing so, tears were streaming down his face. He slowly started gathering big rocks and placed them one on top of the other, and then placed the wood over them. When the altar was ready, he gently tied his son's arms and led him to it. Isaac was horrified, but did not utter a word. My son, I cannot tell you how much it pains me to do this, but I must do it. It is my word to God. Please, son, never ever doubt my love for you. Abraham raised the knife high above his head, but before he could bring it down and kill his son, an urgent voice called out to him. Stop, Abraham. In the name of the Lord, stop. You will not hurt your son. Abraham looked up and saw an angel standing there. The angel looked at Abraham with a gentle smile. God is very happy with you. To obey his order, you were willing to sacrifice your beloved son. Abraham could not believe his eyes. He breathed a deep sigh of relief and knelt down with his arms outstretched. Praise be to my Lord, the Master. The Lord will grant you as many descendants as there are stars in the sky, as there are grains of sand on the beaches. You are the Lord's blessed one. Glory be to you, O God. I thank you from the bottom of my heart. Abraham got up and went to his son and untied him. Come to me, my precious child. I hope you know that I love you dearly, but I had to do what I did, as I could not disobey my Lord. I know, Father, and I never doubted your love for me even for a minute. Both father and son hugged each other joyously. Just then, Abraham heard a sound. He looked around and saw a ram that had got caught by its horns in a bush. He quickly went and killed the ram, offering it as the sacrifice instead of his son. Nah adik-adik, video yang tadi kita bisa baca di kitab Kejadian 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Nah adik-adik, di video tadi kita belajar, kita lihat bagaimana Bapak Abraham merelakan anaknya yang tunggal, Ishak, untuk dipersembahkan. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar bagaimana Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat menanti-nantikan anak, sangat menantikan Ishak. Tapi ketika Ishak udah hadir, udah ada di dunia, Tuhan malah minta kembali. Adik-adik berpikir nggak, kok Tuhan jahat banget sih? Adik-adik, Tuhan nggak jahat, Tuhan tidak jahat. Tuhan sayang sama Abraham. Tuhan hanya mau lihat bagaimana kepercayaan Abraham kepada Tuhan, bagaimana iman Abraham kepada Tuhan. Di video tadi kita lihat Abraham, dia tidak mengeluh sekalipun hatinya seduh, sekalipun hatinya sedih. Dia belajar taat. Ketika dia mendengarkan perintah dari Tuhan, pagi-pagi dia udah bangun, siapkan kayu bakar, siapkan api untuk pergi ke Tanah Moria. Dia ajak dua bujangnya bersama-sama dengan Ishak untuk pergi ke Tanah Moria. Dan ketika mereka berjalan ke Tanah Moria, setelah 3 hari adik-adik, Abraham melihatlah gunung yang disebut Tuhan dalam mimpinya itu. Terus kemudian Abraham berkata kepada bujangnya, kalian tunggu di sini, saya dan Ishak akan naik ke gunung, kami akan sembahyang, nanti kami akan kembali. Kata bujangnya, oke Tuhan. Nah setelah itu berjalanlah Abraham dan Ishak ke gunung. Dalam mereka berjalan ke gunung, Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, kayu bakar udah ada, api udah ada, tapi domba untuk korban bakarannya mana? Adik-adik, ketika mendengar perkataan itu, mendengar pertanyaan itu, hati Abraham bingung, gelisah.
sebagai bapak, dia tahu bahwa anaknya akan dikorbankan, anaknya akan disembelihkan. Dia bingung mau jawab apa, tapi dengan imannya Abraham menjawab, anakku, Allah akan menyediakan domba bakaran bagi korban bakarannya. Ishak pun menjawab, Ishak gak tahu apa yang akan dilakukan ayahnya, tapi Ishak hanya taat. Nah, sampailah mereka ke gunung. Setelah mereka udah sampai di gunung tadi, Abraham mulai mendirikan mezbah. Kayu bakar yang tadi mereka bawa udah mereka susun, rapi gitu. Nah, adik-adik lihat tadi di video tadi, Abraham mengikat tangan Ishak. Wah, sedih banget adik-adik. Bapak Abraham harus merelakan Ishak untuk dikorbankan. Tangan Ishak diikat, kemudian dia udah taruh di sini. Di tempat tadi. Kemudian dia pisaunya udah kayak gini ke Ishak. Di saat dia udah mau menyembelih Ishak, tiba-tiba ada suara. Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Wah, suara siapa itu? Suara malaikat Tuhan adik-adik. Meminta untuk Abraham jangan membunuh. Kemudian dia berkata, sungguh aku melihat bahwa engkau sangat setia kepadaku. Engkau sangat mengasihi aku. Bahkan anakmu satu-satunya kamu rela untuk dikorbankan jadi korban bakaran. Oleh karena itu aku memberkati engkau. Adik-adik, dari kisah Abraham kita belajar. Anaknya udah satu, udah lama dia nungguinnya. Tapi ketika udah ada dia harus korbankan. Dia taat. Dan di saat Abraham taat, apa yang diberikan Tuhan? Tuhan memberkati Abraham. Kata Tuhan, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bahkan keturunan Abraham akan menempati kota-kota musuh. Luar biasa sekali adik-adik. Nah, bukan hanya Bapak Abraham. Dari Tuhan Allah pun kita belajar adik-adik. Kita belajar Tuhan Allah mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lihat siapa? Yes, Tuhan Yesus. Dia mempersembahkan Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita apa? Kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh berkat, kita beroleh keselamatan. Apakah Tuhan Yesus mengeluh adik-adik? Tidak, Tuhan Yesus tidak mengeluh. Kita belajar seperti Bapak Abraham, seperti Tuhan Yesus. Mereka harus merelakan apa yang berharga dari dalam diri mereka. Apa yang berharga yang mereka punya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, Miss, kami kan masih kecil, kita kan gak bisa buat apa-apa. Dan sekarang kita tidak seperti zamannya Bapak Abraham. Kita menyembelih hewan untuk dikorbankan. Nah, zaman sekarang adik-adik, apa yang kita bisa persembahkan? Mungkin dengan talenta kita, bukan mungkin ya, tapi dengan talenta yang Tuhan kasih sama kita, kemampuan yang Tuhan kasih sama kita bisa pakai adik-adik untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan sangat berkenan akan setiap persembahan yang sangat mulia. Talenta kita, apapun yang kita miliki yang sangat berharga, ketika kita persembahkan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, Tuhan menerimanya. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau ajak setiap kita, mari kita berdoa. Kakak mau ajak, kita mau belajar seperti Bapak Abraham dan Tuhan Yesus. Rela memberikan harta yang paling berharga untuk dipersembahkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Kakak ajak semua adik-adik, mari letakkan tangan kiri adik-adik di dada kalian. Kemudian angkat tangan kanan kalian. Adik-adik bisa mengikuti doa dari Miss. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami bisa belajar dari Bapak Abraham, kami bisa belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana mereka merelakan apa yang paling berharga dalam hidup mereka untuk dipersembahkan. Bapak, kami mau belajar, sekalipun kami kecil, sekalipun kami rendah di mata dunia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan mau memakai kami. Ini hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Kami mau mempersembahkan apa yang terbaik dalam diri kami. Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik,
sekian firman kita hari ini. Jangan lupa hari ini seperti minggu biasanya ada challenge, ada ayat hafalan. Tapi ayat hafalan minggu ini singkat banget. Nah, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke adik-adik, jangan lupa buat videonya terus kirim ke Cici Audrey. Bye-bye Coa Kids, God bless you.